A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Fussilat ayat 47 sampai ayat 54. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepada Allah lah, kepadanya yuraddu dikembalikan ilmu sa'ah, ilmu pengetahuan kapan datangnya kiamat. Mata takunu la ya'lamu ghairu. Dalam tafsir Jalalain, ya, kepada Allah lah pengetahuan ilmu kapan terjadinya kiamat. Jadi ayat ini diawali dengan kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Dalam hadis Arba'in itu ada tuh ya. Nah beliau, malaikat Jibril ini menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada orang yang ditanya lebih tahu tentang kiamat daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Makanya kiamat itu kejadian yang hanya Allah yang tahu. Ila rabbika muntahaha. Kepada Allah lah, kepada Tuhanmu dikembalikan ketentuan keadaan hari kiamat. Al-A'raf 187, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada pun siapapun yang dapat menjelaskan kedatangan kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mata takun la ya'lamu ghairuh. Dalam tafsir Jalalain, tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadi kiamat kecuali hanya Allah. Jadi diawali kapan nih terjadinya kiamat, Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Walaupun memang dalam hadis tanda-tanda akan terjadi kiamat itu ada dijelaskan. Misalnya nanti tanda-tanda kecilnya dia, jumlah laki-laki lebih sedikit dengan jumlah perempuan. Kemudian kemaksiatan sudah dilakukan secara terang-terangan. Jadi orang nggak malu lagi melakukan maksiat. Itu tanda kiamat sudah dekat. Ya. Kemudian seorang budak menjadi majikan. Ya, artinya itu diantara kiamat. Kemudian gedung-gedung bertingkat. Ya, artinya semakin orang bangga dengan kemewahan-kemewahan. Itu juga tanda kiamat. Kalau tanda besar nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, ya, kemudian adanya binatang dob, binatang yang nggak pernah terjadi sebelumnya turun. Kemudian sungai Efrat sudah mulai kering, sekarang udah mulai kering tuh ya. Arab ya, Timur Tengah itu sudah hijau seperti Indonesia, sekarang sudah mulai kejadian ya. Udah rumput sekarang. Ya kalau dulu kan kalau disebut Arab itu pasti padang pasir, panas, terik mata. Sekarang enggak Pak, udah kayak hijau kayak Indonesia. Karena siklus hujannya hampir sama dengan Indonesia sekarang. Bahkan banyak musim salju. Di beberapa tempat tuh udah ada musim salju di Arab. Itu di antara tanda-tanda udah dekat lagi kiamat. Tapi kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Apalagi nanti kalau sudah posisi matahari terbitnya itu sebelah barat, nah itu udah dekat lagi dah. Itu orang kalau udah bertaubat udah gak diterima oleh Allah tuh. Kalau matahari terbit dari sebelah barat, bukan sebelah timur. Mudah-mudahan kita nggak akan mengalami ya. Nah jadi kapan terjadi kiamat, pengetahuan apapun tidak ada kecuali hanya Allah yang tahu. Wa ma takhruju min samarati min akmamiha, dan tidaklah keluar min samarati dari buah-buahan, min akmamiha dari kelopak-kelopaknya, artinya dari tempat namanya itu tempat keluarnya buah. Wa matami min unsa, dan tidaklah mengandung hamil dari wanita.
wala tadau, dan tidak ada yang melahirkan illa bilmi, kecuali dengan pengetahuan Allah. Jadi artinya semua yang terjadi itu ya sesuatu yang keluar dari buah-buahan, ya kan? Misalnya dari buah durian, buah rambutan, itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang mengandung dari perempuan, dari wanita, ya tidak ada yang tahu. Tidak ada tadau illa bi ilmi. Tidak ada yang melahirkan kecuali dengan, jadi Allah tahu kapan itu melahirkan, ya kan? Ya, jadi hanya Allah yang mengetahui kejadian-kejadian terinci di alam ini, ya kan? Kejadian buah, kejadian wanita hamil, kejadian melahirkan, itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Bahkan dalam surah Al-An'am ayat 59, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari pohon di seluruh dunia ini kecuali hanya Allah yang tahu kapan terjadinya itu daun jatuh. Ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tabil arham wa ma tazdad kullu syai'in inna miqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita. Kandungan yang rahim kurang sempurna atau bertambah hanya Allah yang tahu. Misalnya seorang wanita melahirkan laki, perempuan, hanya Allah yang tahu. Walaupun sekarang ada alat canggih bisa melihat jenis kelamin. Kemudian Allah mengetahui orang ini lahir dalam keadaan sehat atau cacat, hanya Allah yang tahu. Wa ma yu'ammar min umarin ala yunqasu min umuri illa kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Fatir 11. Tidak ada dipanjangkan umur seseorang, tidak akan dikurangi umur seorang kecuali sudah ditetapkan oleh Allah dalam lauhil mahfuznya Allah, dan bagi Allah sangat mudah, ya kan? Sangat mudah. Ya, jadi kejadian apapun di alam semesta ini itu hanya dengan ilmihi, pengetahuan Allah. Wa yauma yunadihim aina syurakai qalu azannaka ma minna min syahid. Pada hari Allah memanggil mereka, aina syuraka, di mana sekutu-sekutuku, di mana Tuhan-Tuhanku yang kalian sembah tuh. Qalu, mereka berkata, azannaka, kami nyatakan kepada engkau ya Allah, ma minna min syahid, tidak ada dari kami seorang pun sebagai seorang saksi. Ya, jadi artinya mereka mengingkari, mereka menyembah Tuhan selain Allah. Ini kejadian ketika nanti di padang mahsyar, Pak. Jadi ayat 47 ini kejadian di padang mahsyar, semua orang-orang kafir, musyrik yang menyembah selain Allah itu dipanggil oleh Allah. Panggilannya adalah aina syurakai, di mana sekutu-sekutuku? Di mana yang kalian sembah tuh? Patung, berhala, ya kan? Yesus, Buddha, Hindu dan sebagainya. Mana sekutu-sekutu yang kalian sembah waktu di dunia? Lalu jawaban mereka orang-orang kafir tuh berbeda dengan jawaban waktu di dunia. Apa jawabannya? Azannaka ma minna min syahid. Kami nyatakan pada engkau ya Allah bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang berikan kesaksian bahwasanya kami bersaksi bahwanya engkau ini nggak ada sekutunya. Kami bersaksi bahwanya hanya engkau Allah Tuhan kami. Nah, jadi orang-orang di akhirat, Pak, siapapun agama apapun, nanti dia berbohong, berdusta bahwa mereka ini hanya menyembah Allah, tidak pernah menyembah patung, tidak pernah menyembah Yesus, tidak pernah menyembah Buddha, tidak pernah menyembah matahari dan sebagainya. Hanya Allah yang disembah. Jadi ini mereka ini berdusta. Ya. Mereka ngomong, nah, ini ucapan Allah kepada orang kafir ya di padang mahsyar di akhirat nanti. Ayat 48. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa zannu ma lahum min mahis. Wa dhalla, dan telah hilang anhum dari mereka ma kanu yad'un, Tuhan-Tuhan yang mereka waktu dahulu sembah, min qablu dari sejak dahulu, wa zannu, dan mereka menyangka ma lahum min mahis,
tidak ada bagi mereka sejengkal pun tempat lari, ya, sejengkal pun tempat menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya nanti Pak, di akhirat dolla anhum, dolla itu hilang, lenyap. Jadi yang mereka sembah tuh apapun namanya, Tuhan yang mereka sembah apapun namanya waktu dunia itu hilang, lenyap, dan nggak ada yang bisa menolong mereka. Makanu yad'una min qablu, waktu dulu mereka menyembah, waktu dulu mereka berdoa, mereka mengira bahwa mereka itu ada pertolongan. Wazannu ma kalahu min mahis, dan mereka menyangka bahwasanya tidak ada bagi mereka sejengkal pun, ya, sejengkal pun untuk menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ke-48 ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang musyrik, keadaan orang-orang kafir, semua Tuhan mereka waktu disembah di akhirat itu hilang, lenyap, ya kan? Hilang, nyenap. Dan ketika nanti di padang mahsyar itu nggak ada sejengkal pun mereka bisa lari, mereka bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi 53. Wa ra'al mujrimuna an-nar fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Orang-orang pendosa, para musyrikin, orang-orang musyrik, orang kafir melihat neraka, maka mereka meyakini mereka akan jatuh ke dalam neraka dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, tidak mendapat jalan keluar sama sekali dari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ayat 48 ini menjelaskan keadaan orang-orang kafir dan Tuhan-Tuhan mereka hilang, lenyap, ya, yang waktu itu mereka mengharapkan ingin dapat pertolongan, ingin dapat perlindungan dari Tuhan yang mereka sembah. Ternyata Tuhannya hilang, nggak ada sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini kita harus yakin, sekali lagi berkali-kali saya ulang, bahwa selama kita membaca ayat, kita yakini dengan iman bahwa ayat ini pasti kejadiannya. Artinya nanti kejadiannya memang kita yakini ada. Jadi bukan cerita fiktif, bukan dongeng belaka, bukan. Memang kejadiannya pasti nanti di akhirat orang kafir keadaannya seperti itu. La yasamul insanu min du'ail khair. Tidaklah bosan para manusia min du'ail khair untuk berdoa kebaikan. Wa imma sausyarru fayausun qanut. Apabila menimpa mereka kejelekan, mereka sangat putus asa dan mereka kehilangan harapan. Jadi di ayat 49 Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia itu enggak bosan-bosan minta kebaikan. Apa minta kebaikan apa? Kebaikan dunia, misalnya harta, kaya, punya jabatan, umur panjang, ilmu, sehat, minta tuh, minta semua. Minta tuh, minta kebaikan-kebaikan. La yas'amul insanu minul khair. Jadi tidaklah manusia itu bosan, jenuh untuk minta kebaikan. Nggak ada manusia itu minta supaya keburukan, nggak ada. Yang mintanya apa? Ya Allah, berikan hamba ilmu, berikan hamba jodoh, berikan hamba harta, berikan hamba kekayaan, berikan hamba rezeki, berikan hamba sehat. Itu setiap hari, setiap saat manusia nggak ada yang bosan. Manusia tidak ada yang bosan ketika meminta kebaikan. La yas'amul insan. Tidak bosan, tidak jenuh-jenuhnya manusia minta kebaikan. Tapi ketika wa immasal syarru qayausun qanut. Ketika manusia itu ditimpa kejelekan, keburukan, misalnya kaya jatuh miskin, ya sehat jatuh sakit, kemudian bencana, musibah, kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, kecelakaan apalah, pokoknya musibah, kejelekan, bangkrut, hutang banyak, sakit nggak sembuh-sembuh, qayusun, fayausun itu ada orang yang sangat putus asa, qanut lagi hilang harapan, jadi mintanya kebaikan terus, ketika ditimpa musibah putus asa,
Itulah orang-orang munafik, orang-orang kafir, Pak. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu dijelaskan dalam hadis, ajaban li amril mu'min, ajaib orang beriman. Takjub, hebat orang beriman. Hebatnya apa? Ketika ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Dan syukur itu baik untuknya. Ketika ditimpa kesusahan, kejelekan, dia sabar. Maka sabar itu baik untuknya. Jadi orang beriman itu pokoknya nggak syukur ya sabar, nggak sabar ya syukur. Selalu bergiliran, selalu bergantian sabar dan syukur, dan itu yang menyebabkan mereka tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Ya, tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mir rahmatillah wa haja wa ma ba'du fil kafirin. Jadi kalau orang-orang beriman itu tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Makanya tidak pesimis dalam hidupnya, tidak pesimis, tidak sinis, tidak bau amis, enggak, ya kan ya, semuanya optimis orang beriman itu. Makanya nggak mungkin orang beriman itu putus asa, nggak mungkin. Makanya wala tayasu mir rahmatillah, jangan kalian takut dengan rahmat Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu bersama kita, ma'iyatullah. Kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kita dapat musibah, kita sabar. Makanya orang beriman itu aja, sabar dan syukur. Ya, dan itu baik untuknya. Allah Akbar. Wala in azaknahu, dan jika kami rasakan kepadanya rahmat dan rahmat. Maksudnya kami berikan kepada manusia itu rahmat Allah. Apa itu rahmat? Ya, kekayaan, kemudahan dalam hidup, jabatan, anak, istri, keluarga, ya, kesehatan. Allah berikan tuh rahmat itu. Minna dari kami. Mimba didorok, setelah datangnya kesusahan, setelah datangnya musibah, setelah datangnya kesulitan. Massahu layakulun, massahu yang menimpanya. Layakulanna hajali, pasti dia akan mengatakan ini adalah usahaku. Nih orang-orang kafir nih, atau orang-orang munafik, kalau dapat kebaikan, apa ngomongnya? Hajali, ini usahaku. Kenapa ente kaya? Karena kerja keras aku. Kenapa ente dapat ilmu? Karena kerja keras, belajar. Kenapa ente dapat jabatan? Karena kerja keras saya. Jadi ngomongnya tuh begitu tuh. Hajali. Wa ma'azunu sa'ata qa'imatan. Dan tidak pernah kiamat itu akan terjadi. Dan saya mengira, orang-orang kafir itu mengira kiamat itu tidak akan terjadi. Nggak mungkin kiamat. Tidak akan terjadi kiamat. Tidak mungkin terjadi kiamat. Allah Akbar. Makanya dijelaskan dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana yatgha arausagna. Jangan begitu dong. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas karena melihat dirinya merasa cukup. Lihajali. Beda dengan orang beriman. Haza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah. Nah itu orang beriman ngomong begitu. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman Allah berikan umur yang panjang. Nabi Sulaiman Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Makanya istrinya 1000, Pak. Nabi Sulaiman istrinya 1000, bayangin. Bini 1000. Kapan buka celana dalamnya ya, saking banyaknya. Masya Allah. Itu Nabi Sulaiman. Ya kekuatannya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Bisa ngomong sama binatang, bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan jin. Kekuasaannya, kerajaannya besar, kayaannya luar biasa. Tapi ungkapannya ketika nanya, "Hei Nabi Sulaiman, hei Sulaiman, kamu ini udah hebat banget, apapun bisa." Apa kata Nabi? Haza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Ini semua adalah pemberian Allah. Ini rahmat Allah. Nah itulah orang beriman itu ngomong begitu harusnya. Ente kaya, haja min fadli Rabbi. Ente punya kekuasaan, haja min fadli. Ente punya ilmu, haja min fadli. Ente sehat, haja min fadli Rabbi. Kalau orang kafir, hajali. Kenapa ente kaya? Karena kerja kerasku. Kenapa ente dapat ilmu? Karena kerja kerasku. Kenapa ente dapat kekuasaan? Karena kerja kerasku. Kenapa ente sehat?
karena kerja kerasku setiap hari, makan bergizi setiap hari, olahraga. Misalnya begitu. Nah itu orang-orang kafir tuh begitu. Orang munafik, orang nggak beriman, hajali. Kalau orang mukmin, haja min fadli Rabbi. Nah itu. Jadi beda banget kan ya. Beda banget orang beriman dengan orang kafir. Karena kita udah diajarkan oleh para nabi. Allahu Akbar. Nah sampai-sampai orang-orang kafir itu mengatakan wa ma'azunu sa'ah qa'imatan, tidak akan terjadi kiamat. Aku mengira tidak akan terjadi kiamat. Gak mungkin kiamat itu akan terjadi. Wala irji'tu, dan sungguh apabila aku dikembalikan ila Rabbi, kepada Tuhanku, innali indalal husna, sungguh bagiku di sisi Allah benar-benar kebaikan. Pede banget itu. Waktu di dunia dapat kekayaan hajali. Kemudian waktu di akhirat mengatakan, apa mengatakannya? Pedenya nih. Dia mengatakan bahwasanya rujitu ila Rabbi innali indalal husna. Ketika aku dikembalikan kepada Tuhanku Allah, sesungguhnya aku di sisi Allah lal husna, pasti mendapatkan kebaikan. Lal husna pasti mendapatkan surga. Pasti mendapatkan surga. Begitu pedenya luar biasa nih. Begitu. Padahal waktu di dunia ngomongnya hajali. Waktu mau mati adalah ingin mendapatkan surga. Fal nabi annal ladzina kafaru bima amilu. Sungguh kami akan beritakan kepada orang-orang kafir apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Ya kan? Lanazikanna min azabin ghalis, dan sungguh kami akan rasakan kepada orang mereka kafir dari mereka itu min azabin ghalis, dari siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras. Ya. Jadi waktu di dunia dia ngomong ini adalah kehebatanku, waktu di akhirat dia ngomong apa? Apa ngomongnya? Li indaulal husna, pasti bagi saya ini di sisi Allah kebaikan surga, kenikmatan surga. Aneh ya. Waktu di dunia semuanya kerja keras dia, merasa semuanya karena dia, bukan karena Allah. Waktu di akhirat dia menyangka bahwasanya Allah pasti memberikan surga. Auzubillah. Makanya dijawab di ayat ini, rasakanlah, sungguh kami akan beritakan kepada orang-orang seperti itu, orang kafir, apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Wa nazikannahum, sungguh pasti kami berikan kepada mereka min ajabin ghalid, dari siksaan yang sangat-sangat pedih, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Jadi ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang munafik waktu di dunia karena kerja keras dia, waktu di akhirat dia ngomong kata pasti masuk surga. Aneh kan dia? Makanya hidupnya pengen apa? Hidupnya kaya dan masuk surga gitu. Aneh kan? Auzubillahi min dzalik. Iya, emang pengen begitu. Kaya di dunia, surga. Kita juga ingin begitu kan? Yang disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Wa ija an'amna 'alal insan, dan ketika telah kami berikan nikmat kepada manusia, kami berikan nikmat-nikmat kepada manusia, a'rada, dia berpaling, wa na'a bi janibi, dan menjauh dengan berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat nikmat tidak pernah bersyukur, berpaling ya, dan menjauh daripada perintah Allah. Maksudnya adalah yang dimaksud a'rada wa na'ajan wa na'a bijanibi, yaitu dalam ayat 51 ini dapat nikmat manusia, dapat kekayaan, dapat ilmu, dapat sehat, dapat kemudahan, jabatan dan sebagainya. Gak pernah bersyukur, tidak pernah bersyukur. Bahkan mereka ini apa? Berpaling. Berpaling ini ada tidak pernah mentaati perintah Allah,
tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla birukni, mereka berpaling bersama tentaranya, artinya berpaling dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah keadaan orang-orang kafir seperti ini, Pak ya. Bahkan ya di ayat yang lain ya mereka ini memang begitu, Pak. Dapat nikmat karena dia tidak pernah bersyukur, lalu berpaling tidak mau menjalankan perintah Allah. Orang kafir, orang munafik itu begitu. Makanya pentingnya kita selalu bersyukur kepada Allah kan. Lafaz alhamdulillah ini bentuk syukur kita kepada Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Segala kenikmatan itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Kita ini hanya berikhtiar kepada Allah. Wa ijamasu syarru fazu du'ain arid. Ketika telah menimpa mereka kesusahan, kejelekan, miskin, susah, melarat, belangsak, hutang di mana-mana, sakit-sakitan, fazu du'ain arid, maka dia menjadi orang yang paling banyak doanya. Ya, paling banyak doanya. Lagi dapat nikmat lupa, lagi susah doa. Ya Allah, sehatkan hamba. Ya Allah, hamba ini pengen punya jabatan. Ya Allah, hamba ingin kaya. Ya Allah, lunaskan hutang hamba. Ya Allah, jauhkan hamba dari musibah. Aneh nih. Kalau dapat nikmat, nggak pernah bersyukur. Dapat kesusahan, doanya panjang. Ya, doain arid. Doain arid itu artinya doa yang sangat lama. Doanya lama banget. Doanya lama banget gitu. Aneh kan ya? Begitu tuh. Dapat nikmat nggak pernah bersyukur. Ketika dapat musibah, doanya lama. Nah, kayak beginilah. Ya, lagi susah, rajin tahajud. Kaya nggak tahajud lagi. Lagi banyak hutang, rajin sholat duha. Hutangnya lunas, nggak duha lagi. Sebenarnya Tuhannya siapa nih orang begini, Pak? Berarti Tuhannya bukan Allah. Tuhannya yaitu keinginan dia, gitu, nafsunya. Ini ditegur dalam surah Yunus ayat 12. Wajal masal insaduru da'ana li jambi au qa'idan au qa'iman. Falamma kasabna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durri massah. Apabila manusia ditimpa bahaya, kesusahan, kesulitan, sakit, musibah, bencana, hutang, dia berdoa. Ya, lagi nggak punya bini, doa. Lagi nggak punya anak, doa. Dikasih jodoh, lupa. Dikasih anak, lupa. Dikasih jabatan, lupa. Ya kan, itulah manusia itu. Ya, apabila ditimpa bahaya, dia berdoa, ya Allah. Berdoanya dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam berdiri. Maksudnya setiap saat berdoa terus, minta terus. Ketika kami hilangkan kasabna anhu, hilangkan durahu, Allah hilangkan tuh sehat, mudah, rezeki lancar, hutang lunas, jabatan naik gitu kan. Marokalam yad'una ila durri, seolah-olah dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah berdoa lagi, nggak doa lagi, nggak berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jangan sampai ini ayat ini menegur kita nih Pak, memberikan peringatan. Jangan sampai kita seperti ini nih. Makanya pentingnya apa? Istiqomah. Pentingnya istiqomah Pak. Istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Maksudnya istiqomah itu terus menerus ibadah, istiqomah ajak begitu kan. Lagi miskin, sholat, tahajud rajin, kaya tetap tahajud, banyak hutang duha, hutang lunas tetap duha, susah jodoh rajin hajat, sholat hajat, jodoh dapat tetap sholat hajat, ya kan ya. Jadi ajak terus menerus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini ujian bagi kita. Mampukah kita menghadapi ujian itu? Tetap ajak, tetap istiqomah, keadaan apapun, sehat, sakit, senang, susah, hutang, lunas, apapun ya, jabatan, nggak punya jabatan, orang kaya, orang miskin,
ya lagi sehat lagi sakit, nggak ngaruh. Jadi ibadah itu, doa itu nggak berpengaruh kepada keadaan, tetap berdoa, ajak doanya. Nah ini yang diharapkan, ya sikap orang beriman itu adalah istiqomah. Keadaan apapun tidak mempengaruhi sikapnya dalam ibadah, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan lagi susah rajin doa, doanya panjang, lagi mudah lupa doa. Auzubillah. Ini bagus banget ayat ini ya. Nah, jadi kita diingatkan nih, jangan sampai seperti ini nih, seperti ini. Qul ara'aitum in kana min indillah summa kafartum bihi man adallu mimman huwa fi siqaqim ba'id. Qul, katakanlah ya Muhammad. Jadi ayat ini ya memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In kana min indillah, jika Al-Quran itu berasal dari Allah. Summa kafartum, kemudian kalian mengingkarinya, bihi, dengan Allah. Man adalla, siapakah yang lebih sesat, mimman huwa fi siqaqim ba'id, daripada yang dia di dalam penyimpangan yang sangat jauh dari kebenaran. Siapa yang lebih sesat? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-52 ini ya menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada orang kafir bahwa Quran itu adalah min indillah, dari sisi Allah. Sebab orang-orang kafir pada waktu itu Quran itu buatan Muhammad, tulisan Muhammad, ucapan Muhammad, kata mereka nih. Padahal Quran itu adalah turun dari Allah, berasal dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu turun secara berangsur-angsur, enggak langsung langsung satu kitab, enggak. Ini istimewanya Al-Quran, Pak. Kalau kitab Taurat, Injil, Zabur itu turun sekaligus. Turun kepada Nabi Daud, turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi Isa, itu langsung sekaligus. Tapi Al-Quran turun berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan masalah yang terjadi, sesuai dengan apa pertanyaan dari sahabat. Makanya ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Itu ayat ini turun karena ini, ayat ini turun karena peristiwa ini. Begitu, Pak. Ya. Nah, orang-orang kafir ya meyakini Quran itu adalah buatan Muhammad, tulisan Muhammad. Maka di ayat ini sangat jelas banget nih. In kana min indillah, Quran itu adalah berasal dari Allah. Quran itu berasal dari Allah. Jadi bukannya ciptaan Muhammad. In ay al-Quran, ya kan? Ya, kama qala Nabi SAW. Ya kan? Jadi Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa kafartum, kemudian mereka ingkar, mereka tidak percaya. Bohong kau Muhammad, Quran itu kamu bikin sendiri, kamu buat sendiri. Mereka mengingkarinya bahkan bihi, dengan apa yang Al-Quran itu turun dari Allah. Man adalla mimman huwa fi siqaqim ba'id, siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang dia berada dalam perpecahan, penyimpangan yang sangat jauh, penyimpangan yang sangat keingkaran, ya, kekafiran yang sangat jauh dari hidayah, dari keadaan. Jadi Allah sampai mengatakan, siapa sih yang lebih sesat, kamu atau Nabi Muhammad yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad? Ya, itulah orang yang sudah jauh penyimpangannya, sejauh dari kesesatan yang Allah berikan. Kemudian ayat 53. Sekarang waktu suruk jam berapa, Pak? Hampir jam 6 ya? Hampir jam 6 sekarang waktu suruk ya. Memang sekarang waktu lebih panjang. 15 menit lagi? Itu kan masih lama kan? Iya sekarang mah. Dulu kan setengah 6 karena subuhnya jam 4. Sekarang subuhnya jam hampir setengah 5 kan? Hampir setengah 5, 4:22 apa 4:23 begitu ya. Makanya kita kan sampai suruk supaya dapat pahala haji dan umrah. Man qadha fi jamaatin, siapa orang
sholat subuh berjamaah, kemudian selesai sholat subuh dia berzikir, duduk ngaji kayak begini. Setelah itu sholat suruh 2 rakaat, maka Allah karuniakan pahala haji, pahala umrah secara sempurna. Sanurihim, kami perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah, fil afaq, di dalam ufuk. Ufuk itu artinya penjuru langit, penjuru bumi. Makanya ada ufuk kan, ufuk ya, ufuk yang di langit dan di bumi. Wa fi anfusim, dan di dalam diri mereka sendiri. Coba dalam ayat-ayat Allah itu diri sendiri, baca di ayat sendiri. Hatta yatabayyana lahum annal haq, sesungguhnya sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam yakfi, tidakkah cukup birabbika, dengan keadaan Allah Tuhanmu, annau, bahwasanya dia Allah ala kulli syai'in syahid, atas segala sesuatu maha menyaksikan, maha bersaksi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 53 ini, ya, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Quran itu dari Allah. Allah perlihatkan tanda kekuasaan Allah, yaitu fil afaq, di ufuk. Ufuk ini udah jadi bahasa Indonesia, ufuk ya. Ufuk itu artinya apa ya? Penjuru. Ufuk, penjuru langit, penjuru bumi, di penjuru-penjurunya itu ufuk namanya. Ya, ujungnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menjelaskan bagaimana ya, ufuk langit, ufuk bumi, ujung-ujung langit dan bumi itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Adanya alam semesta ini bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijelaskan di tafsir Jalalain, aqtaris samawati wal ard minal minirati wan nabati wal asjar, yaitu penjuru di segala penjuru langit dan bumi, api, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusim, dan dalam diri mereka sendiri juga tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan mata, telinga, mulut, tangan, kuping, jantung, ginjal, paru-paru, usus, kuku, rambut, gigi, lidah, semuanya sel-sel dalam diri ini adalah bukti Allah berkuasa menciptakan kita. Ya Pak ya? Allah yang berkuasa menciptakan kita, menciptakan alam semesta, menciptakan kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta, sehingga ya tabayana, menjadi jelas, sangat jelas, lahum, bagi mereka orang-orang kafir, anul haq, bahwasanya Quran itu adalah benar-benar dari Allah. Quran itu bukan ciptaan Muhammad. Muhammad tuh nggak bisa menciptakan langit bumi, nggak bisa menciptakan alam semesta ini, tidak mungkin menciptakan diri kita nih. Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, nggak mungkin Quran itu dari Nabi Muhammad. Ini bukti bahwasanya adanya alam semesta, adanya diri ini, Quran juga berasal dari Allah yang mengadakan, yang menciptakan kita. Awalam yakfi, tidakkah cukup birabbika, Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, annau, bahwasanya dia Allah, ala kulli syai'in syahid, atas segala sesuatu maha menyaksikan, maha melihat apa yang kita lakukan di masa hidup ini, di dunia ini. Cukup nggak bagi Allah? Sangat cukup banget ya, bahwasanya Allah itu menyaksikan apa yang kita lakukan. Bahkan di dalam ayat lain, ma yalfiju min qaulin illa ladai raqibun atid, tidaklah satu kata yang kita katakan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Masya Allah. Jadi kita ini digiring oleh Allah di ayat ini agar kita memahami apa yang terjadi, ciptaannya, makhluknya, kita manusia ini hanya Allah yang menciptakan. Dan itulah tanda-tanda kekuasaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ayat 54. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka itu fi miryatin dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan, dalam susah bimbang, ragu-ragu. Fi miryatin, keraguan, min liqai rabbihim, dari berjumpa dengan Allah. Jadi orang-orang apa itu ragu, benar nggak nanti kiamat terjadi? Benar nggak nanti kita akan bertemu dengan Allah? Ragu-ragu mereka, tidak percaya. Inilah pentingnya iman. Iman itu yakin seutuh-utuhnya tentang apa yang ada dijelaskan dalam ayat ini. Jadi nggak ragu orang beriman itu. Yakin kiamat itu terjadi. Yakin kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yakin kita akan ada di alam kubur. Berapa tahun hanya Allah yang tahu. Ya kan ya? Hanya Allah yang tahu. Ya misalnya saja ya Rasulullah wafat berapa tahun yang lalu kan? 1446 tahun yang lalu. Ya kan? Atau para sahabat yang wafat, atau para tabi'in yang wafat yang sudah meninggal dunia. Ya kan? Kita yakin ada raudhah min riyadil jannah di alam kubur, ada khufrah min nirar, ada taman surga, ada kubahnya neraka. Kita yakini itu seyakin-yakinnya. Lalu kita yakini liqa'i rabbi, berjumpa dengan Allah. Ini kalimat yang ditulis oleh almarhum Ustaz Arifin. Beliau tuh ketika mau wafatnya kan nggak bisa ngomong lagi, Pak. Udah nggak bisa ngomong lagi. Lalu dia menulis tulisan, dikasih semacam whiteboard kecil gitu. Apa kalimat terakhirnya? Liqa Allah, saya ingin berjumpa dengan Allah. Saya ingin bertemu dengan Allah. Masya Allah. Itulah puncaknya seorang ya yang cinta dengan Allah itu, wafatnya itu kalimat apa? Liqa Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Kenikmatan surga itu nikmat luar biasa. Tapi lebih nikmat dari surga adalah ketika seorang itu berjumpa dengan yang menciptakan surga, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Itu jauh lebih nikmat daripada surga. Padahal surga udah nikmat banget. Allah Akbar. Nah, ala ingatlah, innahu sesungguhnya Allah, bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha meliputi, maha mengetahui apa yang terjadi pada kita semua. Allah maha tahu. Nah, ini ayat ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu dari Said Al-Ansari. Khalifah Umar bin Khattab naik mimbar lalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Karena mengatakan, amma ba'du. Hai manusia, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian di majelis ini bukan suatu peristiwa yang akan kuceritakan kepadamu, tapi aku sedang merenungkan urusan ini hari kiamat yang kelak akan menjadi tempat kembali kita. Aku simpulkan bahwa orang yang benarkan urusan ini mulutnya adalah orang yang membenarkan urusan di mulut ini adalah orang dungu, orang yang mendustakan adalah orang-orang yang binasa. Orang-orang yang tidak percaya dengan kiamat adalah orang yang dungu, orang yang beleng-beleng, ya, orang yang bodoh. Orang yang mendustakan hari kiamat adalah orang yang binasa. Ya kan? Yang dimaksud ucapan adalah orang dungu adalah orang yang tidak mau mengamalkan, tidak mau percaya dengan hari kiamat. Begitu. Ini dalam hadis ini, dalam penjelasan ayat ini, yaitu oleh hadis Rasulullah SAW dari kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di ujung ayat ini adalah innahu bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah maha meliputi, maha mengetahui semua makhluk Allah itu dalam kekuasaan Allah, dalam pengaturan Allah, di bawah pengetahuan Allah. Allah lah yang mengatur, Allah yang berkehendak. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Akhir tafsir surah Fussilat. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan surah Fussilat sampai ayat 54. Insya Allah minggu depan, Selasa depan, surah As-Surah, surah tentang musyawarah.